Di video ini kita akan membahas cara meluncurkan toko online menggunakan Shopify langkah demi langkah. Apa kabar semuanya? Nama aku Eric Hansger dan channel ini kami menyingkirkan hal-hal yang tidak penting untuk membantumu mengubah ide produkmu menjadi etalase yang live. Mungkin kamu sedang berpikir untuk memulai bisnis atau berekspansi melampaui pasar seperti Etsy atau eBay. Jalan dari ide menuju toko online mungkin tampak menakutkan, tapi Shopify menyederhanakan prosesnya. Dengan mengikuti pendekatan yang terstruktur, kamu akan bergerak dari brainstorming hingga penjualan pertamamu tanpa merasa tersesat. Langkah 1, tentukan audiens dan produkmu. Segalanya dimulai dengan pelangganmu. Jadi sebelum kamu mulai mendesain website, pikirkan tentang siapa yang ingin kamu layani. Buatlah buyer persona yang mendeskripsikan pembeli idealmu, minat mereka, kebutuhan mereka, dan tantangan mereka. Selanjutnya, tentukan produk apa yang akan kamu jual dan bagaimana kamu akan mendapatkannya. Kamu bisa memproduksi barang sendiri, membeli grosir dari pemasok, atau menggunakan model dropshipping di mana produk dikirim langsung dari pemasok ke pelangganmu. Evaluasi biaya, margin, dan logistikmu. Langkah kedua, pilih platform commerce kamu. Nah, Shopify adalah all-in-one e-commerce platform yang menangani hosting, keamanan, dan pembaruan perangkat lunakmu. Kamu tidak perlu mengelola servers atau menulis kode apapun. Kamu bisa mulai dengan Shopify dengan klik link di bawah di deskripsi untuk mendaftar free trial dan menjelajahi antarmuka serta melihat apakah itu memenuhi kebutuhanmu. Jika kamu menyukainya, kamu bisa memilih paket berbayar nanti. Langkah ketiga, bangun identitas brand kamu. Brandmu lebih dari sekedar logo. Itu mencakup nilai-nilai, gaya visual, dan pengalaman yang kamu ciptakan untuk pelangganmu. Jadi pilihlah nama bisnis yang mencerminkan misimu dan daftarkan secara legal jika diperlukan di wilayah hukummu. Desainlah sebuah logo menggunakan alat gratis seperti Canva atau sewa seorang desainer. Kamu bisa menggunakan sesuatu seperti Fiverr atau Upwork dan pilihlah warna serta tipografi yang sesuai dengan kepribadian brandmu. Pada tahap ini, kamu bisa mengamankan nama domainmu. Custom domain membuat tokomu terlihat profesional dan sangat membantu dalam branding. Banyak pendaftar domain juga menawarkan alamat email yang sesuai dengan domainmu. Langkah 4, buat dan sesuaikan toko Shopify kamu. Baiklah, sekarang saatnya merakit tokomu. Dari Shopify Dashboard, kamu bisa memilih tema yang cocok dengan produk dan audiensmu. Sesuaikan tema tersebut dengan logo, warna, dan fontsmu. Tulis deskripsi produk yang berfokus pada manfaat dan gunakan foto berkualitas tinggi. Sekarang, Shopify juga memungkinkanmu untuk menyematkan blog post. Jadi gunakan blog untuk berbagai cerita, tutorials, atau berita-berita tentang niche-mu. Blogging membangun kepercayaan dan dapat mengarahkan organic traffic. Langkah 5, atur pembayaran dan pengiriman. Kamu perlu mengaktifkan payment gateways di pengaturan Shopify-mu. Jika kamu berada di negara yang memenuhi syarat, aktifkan Shopify Payments untuk menerima kartu kredit dan debit tanpa biaya transaksi tambahan. Jika tidak, kamu bisa menghubungkan third-party gateways seperti PayPal atau metode manual. Konfigurasikan pengaturan pengirimanmu dengan mengatur zona dan tarif. Tentukan apakah akan menawarkan pengiriman gratis, tarif rata, atau tarif yang dihitung oleh kurir. Pilihan bahan kemasan yang melindungi produkmu dan mencerminkan brandmu. Langkah ke-6, luncurkan dan pasarkan tokomu. Sebelum membuka pintu virtualmu, lakukan pesanan uji coba untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi. Ketika kamu sudah puas, hapus kata sandi yang menyembunyikan tokomu dari publik dan rayakan peluncuranmu. Tetapi ingat, perjalanan belum berakhir. Ini semacam baru saja dimulai. Pastikan untuk menyebarkan berita tentang tokomu melalui media sosial, email newsletter, dan kolaborasi dengan para influencer atau bloggers untuk menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. Cobalah untuk mempertahankan branding yang konsisten di berbagai saluran sehingga orang-orang mengenalimu secara instan. Langkah 7, optimalkan analisis dan tumbuh. Setelah peluncuran, gunakan analytics untuk memahami pelangganmu, pantau halaman mana yang paling banyak dikunjungi, dan produk mana yang paling laku. Gunakan informasi ini untuk menyesuaikan strategi marketing dan inventorimu. Eksperimen dengan titik harga yang berbeda, diskon dan penawaran paket atau bundle. Perbarui websitemu secara berkala dengan produk atau konten baru untuk menjaga pengunjung tetap terlibat. Pertumbuhan tidak terjadi dalam semalam, tetapi mengulangi dan belajar dari datamu dapat membantu membangun toko online yang berkembang. Nah, jika itu semua terdengar rumit, kamu beruntung karena kami punya banyak cara untuk membuatnya jauh lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan storebuild.ai. Bangun toko Shopify dengan cepat menggunakan StoreBuild. Nah, ini akan menjadi pengaturan yang sempurna untuk semua orang. Tapi jika kamu ingin melakukan dropshipping dan ingin mulai sesegera mungkin, ini akan menjadi titik awal yang bagus untukmu. Bahkan jika kamu tidak ingin melakukan dropshipping, ini adalah cara yang bagus untuk membangun toko untukmu dengan sangat cepat dan sangat murah. Jadi untuk memulai, cukup klik link di bawah di deskripsi dan klik Build My Free Store. Nah, di sini kamu hanya perlu memasukkan nama
depan, alamat email, dan kata sandi. Jadi mari kita lakukan itu sekarang. Baiklah, selanjutnya kita hanya perlu memilih jenis barang yang ingin kita jual. Jadi mereka punya beberapa opsi berbeda. Ada pakaian, pet care and supplies, tech and gadgets, home and outdoor, sports and gear, atau kamu bisa klik need inspiration. Mari kita pilih pet care and supplies. Dan kita akan pilih next di sini. Jadi di sini kita akan memilih tema warna untuk toko kita. Kita bisa mengubah banyak hal nanti, tapi mereka memberi kita beberapa opsi di sini. Aku agak suka yang hijau bernuansa bumi atau earthy green ini. Dan kita pilih sebuah banner di sini. Jadi kita punya beberapa opsi berbeda. Sekali lagi, kita bisa memilih dan mengubah ini nanti. Aku agak suka yang ini. Aku pikir itu akan cocok dengan warna hijau yang aku pilih. Dan tinggal klik next. Dan ia akan meminta kita untuk mendaftarkan akun Shopify. Jadi kita tinggal klik tombol itu di sana. Dan kita akan mengetikkan alamat email yang sama. Dan untuk di sini, kita tinggal klik skip. Dan kita akan melewati ini juga. Nah, agar semua berfungsi, kita memang perlu memilih sebuah paket. Jadi aku akan melakukannya sekarang. Aku akan memilih paket dasar atau basic. Jadi ini akan menjadi 3 hari uji coba gratis. Dan kemudian setelah 3 hari pertama itu, kamu akan dikenakan biaya Rp15.000 per bulan untuk 3 bulan pertamamu. Tidak peduli paket mana yang kamu pilih, kecuali untuk paket plus. Untuk contoh ini, aku akan memilih paket basic dan mengisi informasi. Oke, dengan informasi tersebut di sana, dan setelah memilih paket, kita siap untuk lanjut. Dan kita bisa klik next, dan kita akan pastikan bahwa kita sudah mengaktifkannya. Jadi sekali lagi, ini hanya informasi bahwa kamu telah memilih sebuah paket. Memasukkan informasi kartu kreditmu. Jadi kita klik ya, aku sudah melakukannya. Dan kita akan kembali ke sini ke Shopify. Kita akan salin link itu. Kita akan kembali ke sini, tempelkan, klik save, dan kita klik next untuk mendapatkan produk pemenang. Baiklah, langkah-langkah untuk mengaktifkan. Kita akan klik aktifkan Zendrop di bawah dan ikuti langkah penyiapannya. Jadi silahkan klik itu. Dan ini akan membuka Shopify App Store. Kita ingin memastikan bahwa ini adalah yang benar dan kita akan klik install. Dan ini akan membawa kita kembali ke Shopify dashboard kita di sini. Kita klik install sekali lagi dan kita klik approve. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Zendrop. Jadi Zendrop pada dasarnya adalah cara kamu mendapatkan produkmu. Jadi jika kita klik di sini untuk melanjutkan onboarding, dan ini akan membawa kita kembali ke storebuild.ai. Selanjutnya kita akan klik go live, dan itu hanya akan memakan waktu sebentar di sini untuk membangun toko kita. Dan kamu akan melihat hanya dalam beberapa menit betapa mudahnya kita berpindah dari tidak memiliki toko Shopify menjadi toko Shopify dengan produk di dalamnya hanya dalam beberapa langkah. Baiklah, silakan klik akses Shopify dan publish. Oke, ini dia. Mari kita klik view my store, dan ini dia. Kita bisa melihat toko kita. Kita punya banner yang indah di atas ini. Kita punya homepage yang hebat ini. Kita punya beberapa produk dan hal lainnya di sini. Jika kita ke katalog, kita bisa melihat semua yang ada di sini sejauh ini. Jadi seperti itu. Kita beralih dari tidak ada apa-apa menjadi memiliki toko dengan produk yang siap dijual hanya dalam beberapa klik. Jadi jika kamu ingin memulai dengan storebuild.ai untuk membuat seluruh toko Shopify-mu dibangun dan terhubung dengan Zendrop, silakan klik link di bawah di deskripsi. Itu akan membangunkan tokomu secara gratis. Baiklah, jadi memilih produk dan pemasok yang tepat. Jika kamu memutuskan untuk mengambil rute yang berbeda, maka ini bagian untukmu. Memilih produk adalah salah satu keputusan terpenting yang akan kamu buat. Kamu ingin mencari barang yang memecahkan masalah atau membawa kegembiraan bagi audiens tertentu. Gunakan riset pasar untuk mengidentifikasi tren dan celah. Pertimbangkan gairah dan keahlianmu sendiri. Kamu akan memasarkan produkmu dengan lebih efektif jika kamu benar-benar mempercayainya. Menemukan pemasok yang andal juga sama pentingnya. Kamu bisa mendapatkan produk dari pembuat lokal, grosir, atau pemasok dropshipping seperti Zendrop. Setiap opsi memiliki pro dan kontra. Pemasok lokal mungkin memiliki biaya lebih tinggi tetapi waktu pengiriman lebih pendek. Sementara pemasok luar negeri mungkin menawarkan harga lebih rendah dengan pengiriman lebih lama. Selalu pesan sampel untuk menguji kualitas produk dan keandalan pasokan sebelum berkomitmen. Mendesain kisah brand yang unik. Jadi kisah brand yang menarik membantumu menonjol. Bagikan mengapa kamu memulai bisnismu dan apa yang membedakanmu dari pesaing. Masukkan nilai-nilai dan misimu ke dalam branding dan materi marketingmu. Bercerita menghubungkan pelanggan pada tingkat emosional, membuat mereka lebih cenderung mengingat dan mendukung tokomu. Menavigasi Shopify App Store. Menavigasi Shopify App Store. Shopify App Store menawarkan ribuan aplikasi yang dapat memperluas fungsionalitas tokomu. Jelajahi kategori seperti marketing, manajemen inventory, dan layanan pelanggan untuk menemukan alat yang sesuai dengan kebutuhanmu. Misalnya, aplikasi ulasan menampilkan testimonial pelanggan. Aplikasi upsell menyarankan produk pelengkap saat checkout, dan aplikasi dropshipping menghubungkanmu dengan pemasok. Saat memilih aplikasi, perhatikan ulasan, harga, dan kompatibilitas dengan temamu. Install satu aplikasi pada satu waktu, uji
uji bagaimana pengaruhnya terhadap kecepatan websitemu dan pengalaman pengguna. Hapus aplikasi yang tidak kamu gunakan agar tokomu berjalan lancar. Layanan pelanggan dan alat dukungan. Memberikan layanan pelanggan yang sangat baik membangun loyalitas. Jadi, integrasikan alat live chat agar pengunjung dapat bertanya secara real time. Chatbots dapat menangani pertanyaan umum secara otomatis, membebaskanmu untuk fokus pada masalah yang lebih kompleks. Sertakan halaman FAQ komprehensif yang membahas pengiriman, pengembalian, dan informasi ukuran atau penggunaan. Pertimbangkan untuk menambahkan helpdesk atau sistem tiket jika kamu menerima banyak pertanyaan. Sistem ini melacak permintaan pelanggan dan memastikan bahwa masing-masing menerima tanggapan tepat waktu. Menangani pengembalian dan kebijakan toko. Kebijakan yang jelas mengurangi kesalahpahaman. Susun kebijakan pengembalian yang menguraikan berapa lama pelanggan memiliki waktu untuk mengembalikan barang. Apakah mereka akan meminta pengembalian dana atau kredit toko? Dan siapa yang membayar biaya pengiriman pengembalian? Buat kebijakan ini mudah ditemukan. Tampilkan di footermu dan tautkan dari halaman produk. Buat kebijakan privasi yang menjelaskan bagaimana kamu mengumpulkan, menggunakan, dan melindungi data pelanggan. Tergantung pada lokasimu, kamu mungkin perlu mematuhi peraturan seperti GDPR atau CCPA. Transparansi membangun kepercayaan dan membantumu menghindari masalah hukum. Perbaikan berkelanjutan dan A/B testing. Bahkan setelah tokomu live, teruslah menguji dan menyempurnakan. A/B testing membandingkan dua versi halaman atau elemen untuk melihat mana yang berkinerja lebih baik. Pastikan untuk mengumpulkan feedback dari pelangganmu dan tanyakan apa yang mereka sukai dari tokomu dan apa yang bisa ditingkatkan. Menjalankan promosi dan penjualan. Promosi dan penjualan adalah alat yang ampuh untuk menarik pelanggan baru dan menghargai pelanggan setia. Rencanakan promosimu di sekitar hari libur, peringatan, atau musim sepi untuk merangsang penjualan. Gunakan fitur kode diskon Shopify untuk membuat persentase atau diskon jumlah tetap, penawaran beli satu gratis satu, atau detail pengiriman gratis. Buat persyaratannya jelas dan mudah dimengerti. Promosikan penjualanmu melalui email, media sosial, dan banner di dalam situs. Ciptakan urgensi dengan menetapkan tanggal berakhir yang jelas dan menggunakan penghitung waktu mundur. Setelah promosi, analisis hasilnya untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang bisa ditingkatkan. Kesimpulan, jadi membangun toko online adalah usaha yang mengasihkan dan penuh dengan peluang untuk belajar dan berkembang. Tidak peduli seberapa siapnya kamu, akan ada kejutan dan tantangan. Dekati momen-momen ini sebagai kesempatan untuk berkembang daripada kemunduran. Tiap masalah yang kamu selesaikan membuatmu menjadi pengusaha yang lebih mampu. Seiring berkembangnya tokomu, begitu pula keterampilan dan pemahamanmu tentang pelangganmu. Dengan dedikasi dan kemampuan beradaptasi, toko onlinemu bisa menjadi lebih dari sekedar toko. Menjaga misi dan gairahmu tetap di depan akan mendukungmu melalui tantangan dan memandu keputusan seiring pertumbuhan tokomu. Setiap keputusan yang kamu buat, dari pemahaman produk hingga desain website, membentuk pengalaman pelangganmu dan menetapkan nada bagi masa depan brandmu. Jadi tetaplah sabar, tetaplah gigih, dan selalu siap untuk beradaptasi. Kualitas-kualitas ini akan membantumu melewati pasang surut kewirausahaan. Nah, jika kamu ingin memulai dengan storebuild.ai dan Shopify, ada link di bawah di deskripsi. Ini adalah link affiliate, yang berarti kami mendapatkan komisi kecil ketika kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan untukmu. Dan komisi ini benar-benar membantu mendukung channel ini dan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Jadi jika kamu akhirnya menggunakannya, kami sangat berterima kasih sebelumnya. Dan jika kamu merasa video ini membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kamu tidak pernah melewatkan video lainnya. Di channel ini, kami membuat video tentang berbagai website builders, cara membuat website pertamamu, membahas nama domain, dan banyak lagi. Jadi pastikan untuk subscribe. Tapi selain itu, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.